Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Main selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Meretelback chapter 5851. Di sini diceritakan setelah muncul dari Northern Pass yang menggunakan berbagai metode untuk menyegel domain gate yang menghubungkan special territory. Dan Northern Pass lalu dia menyegel domain gate yang menghubungkan special territory dan Starred Heaven sebelum memasuki Starred Pass. Dengan 3 gerbang domain disegel, pasukan klan tinta yang tertinggal di 3000 dunia tidak menjadi apa-apa selain kura-kura di dalam toples. Meskipun Master Klan Tinta di Northern Pass memiliki kemampuan untuk menerobos segel dengan perkasa, dengan pemahaman yang tentang Monaye, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Saat ini Klan Tinta hanya mampu mempertahankan sejumlah besar pejuang tingkat tinggi, tetapi untuk pasukan Klan Tinta yang tetap berada di garis depan untuk melawan ras manusia, Klan Tinta tidak berdaya untuk melakukan apapun. Monaye tidak punya waktu atau energi untuk peduli tentang hidup dan mati anggota Klan Tinta yang tetap berada di berbagai medan perang, jadi tentu saja dia tidak perlu membuang waktu dan energi untuk mencoba menerobos segel gerbang domain. Pada saat yang sama, pertempuran besar terjadi di mana-mana seperti yang telah diprediksi Mi Jinglun. Para Master Klan Heaven Orde ke-9 sangat menyadari perubahan dalam formasi musuh di berbagai medan perang. Lagi pula semua pesawat laut dan teritorial telah dievakuasi, menyebabkan kehebohan. Tidak mungkin hal seperti itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak, terutama ketika kedua pasukan saat ini sedang menghadapi pertempuran hebat. Ketika Master Orde ke-9 menyadari hal ini, mereka segera memimpin pasukan masing-masing untuk meluncurkan serangan menyelidik terhadap pasukan Klan Tinta. Segera mereka menemukan bahwa pasukan musuh yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka. Dan tidak ada satupun pesuruh laut yang muncul. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Klan Tinta, karena Master Orde ke-9 tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. 6 tentara dengan Master Orde ke-9 yang bertanggung jawab telah menembus formasi musuh dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sementara tentara Klan Tinta telah menderita banyak korban. Adapun Jingle, Feng Yue, dan 5 medan perang lainnya yang tidak memiliki Master Orde ke-9, tidak satupun dari mereka memiliki persepsi yang tajam. Khususnya sebelum pesuruh mundur, mereka telah membuat segala macam rencana yang mencurigakan. Pasukan Klan Tinta berjaga-jaga dan menghadapi pasukan ras manusia dari kejauhan, mencegah ras manusia bertindak gegabah. Hanya di medan perang tempat tentara King Kia berada, pertempuran dengan cepat dimulai. Ini karena tentara Jiwa yang telah menguasai domain E5 datang membantu mereka. Setelah beberapa saat istirahat, kedua pasukan telah bergabung bersama dan kekuatan mereka melonjak. Dengan kemenangan besar tentara Jiwa, mereka secara alami tidak takut menghadapi Klan Tinta. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi setelah pertarungan nyata mereka menemukan bahwa Klan Tinta tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Baru pada saat inilah petinggi kedua pasukan besar itu terkejut mengetahui bahwa Klan Tinta tidak memiliki banyak elit untuk melawan mereka. Zhou yang kuat juga orang yang cerdas dan dengan cepat memahami poin kuncinya. Memahami bahwa ini adalah hasil dari pertempuran yang di domain E5, karena ini yang terjadi di sini kemungkinannya sama untuk medan perang lainnya juga. Segera seseorang mengirim pesan ke medan perang lain. Oleh karena itu, sebelum berita dari divisi markas pusat dapat menjangkau mereka, Jingle, Feng Yue, dan pasukan lainnya telah menerima pesan Zhou yang kuat. Saat berbagai pasukan menyerang bersama, Klan Tinta secara alami merasa sulit untuk melawan. Formasi yang mereka buat seperti kertas dengan cepat dihancurkan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, jumlah besar kultivator Klan Tinta melarikan diri melalui gerbang domain, sementara ras manusia berpisah untuk mengejar mereka. Beberapa bulan kemudian, di bawah pemimpinan seorang penguasa wilayah sekelompok, dia mengira saat dia muncul, dia akan dikepung oleh Tuan Klan Tinta, tapi dia tidak berharap orang-orang ini begitu sabar. Namun dia juga tahu mengapa Klan Tinta tidak mengambil tindakan. Gerbang domain ada di belakangnya, jadi jika Klan Tinta benar-benar mengambil tindakan, dia bisa mundur kapan saja. Penghinaan dalam senyumannya membuat marah banyak Master Klan Tinta, menyebabkan sebagian besar perhatian mereka pada Yang menjadi gelisah. Sejak Klan Tinta menginvasi 3000 dunia, ras manusia selalu dirugikan. Tidak ada manusia yang paham bertindak begitu arogan di markas Klan Tinta, membuat mereka merasa sangat terhina. Mulai dengan dingin mengendus Yang, kamu berani? Yang menatapnya dari atas ke bawah, seolah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, tetapi dia tidak menjawab. Kamu cukup beruntung.
Monaya mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Yangke. Ketika tunggal alam semesta ditutup hari itu, Monaya hampir berpikir dia akan mati. Pada saat itu dia belum sepenuhnya pulih dari luka beratnya. Jadi jika Yangke kembali bersamanya di pintu masuk pada saat itu, dia pasti bukan lawan Yangke dan pasti akan dipukuli sampai mati. Bagi Yangke untuk dapat berdiri di sini dalam keadaan utuh benar-benar merupakan keberuntungan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yangke dan bagaimana dia baru kembali setelah bertahun-tahun. Tidak peduli apa, dia masih berhasil bertahan di bawah Yangke. Keberuntunganmu juga tidak buruk, Monaya menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah mempelajari pertumbuhan Yangke dan menemukan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang disebut dengan beruntung dari ras manusia. Dia telah berkultivasi dan memiliki banyak peluang di sepanjang jalan, jika tidak dia tidak akan bisa tumbuh di kondisinya saat ini. Yangke menjadi keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan dan menoleh untuk melihat sekeliling mengejek apa. Semua orang telah menungguku. Sekarang aku di sini, apakah kamu tidak akan menyerang? Serang pantatmu, Monaya mengutuk dalam hatinya. Jika kamu punya nyali, ambil beberapa langkah ke depan. Dalam rencana ini, mereka harus menemukan cara untuk menjauhkan Yangke dari gerbang domain agar rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kalau tidak, selama Yangke tidak ingin bertarung dengan mereka, semua usahanya akan sia-sia. Aku mengerti, Yangke menambahkan. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Mengatakan demikian, Yangke tiba-tiba melambaikan tangannya menyebabkan prinsip beruang melonjak dan gerbang domain di belakangnya beriak. Sekarang setelah itu gerbang domain mulai mengarah seperti danau di tengah musim dingin. Dalam sekejap mata, gerbang domain yang telah terus berputar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membeku, dan permukaan gerbang domain mulai memiliki riak seperti bola es. Monaya dan Bayu keduanya menatap dengan mata terbuka lebar, sementara kelompok pesudut menatap kaget. Apa yang dilakukan pria ini? Bagaimana dengan ini? Yangke tersenyum main-main pada kelompok Master Klan Tinta. Serang, teriak Monaya. Meskipun tindakan Yangke sulit untuk dipahami, mengambil inisiatif untuk memotong retretnya sendiri agak terlalu ceroboh. Rencana awalnya adalah untuk menarik Yangke dari gerbang domain sehingga dia tidak bisa mundur kapan saja. Tetapi sekarang setelah mengkhawatirkan ini tidak ada lagi, bagaimana mungkin Monaya ragu? Yangke mengambil inisiatif untuk menyerahkan kesempatan itu, jadi Monaya tidak akan mengecewakannya. Saat teriakan itu terdengar, aura yang kuat meledak dari segala arah. Hampir 20 sosok bergegas ke arahnya, masing-masing dari mereka adalah pesudut laut. Namun ini tidak semua, masih ada 12 pesudut laut, masing-masing memegang yayasan Ari mereka sendiri. Saat mereka dengan cepat mengepung Yangke dari luar, ingin membuat Ari penguncian bumi penyegelan surga. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat menutup seluruh ruang ini, membuat Yangke mustahil untuk melarikan diri. Monaya dan Bayu juga menyerang pada saat yang sama melawan musuh besar seperti Yangke. Kedua laut tidak menunjukkan belas kasihan dan segera habis-habisan. Dalam sekejap mata, kekuatan tinta melonjak saat serangkaian teknik rahasia hitam pekat terbang menuju Yangke. Raungan naga yang bergerak